Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memilih kita dari sekian ciptaannya menjadi manusia, yang memilih kita dari sekian manusia menjadi manusia yang beriman. Bersyukur lagi kepada Allah yang memilih kita dari sekian hamba-hambanya yang beriman menjadi hamba-hambanya yang beriman yang berada di rumahnya. Kita kemudian menjadi salat subuh berjamaah. InsyaAllah kita i'tikaf sejenak, meneruskan silaturahim, juga yang terpenting meneruskan membacakan, mendengarkan surat-surat yang dia kirim kepada kita, bukan kepada yang lainnya. Oleh karena itu mudah-mudahan semua ini menjadi alasan baginya untuk dia menambahkan lagi bukan cuma kebaikan, tetapi dari sekian kebaikan yang kita harapkan adalah dia menambahkan lagi kedekatan kita kepada kalamnya, kepada Al-Qur'annya, kepada kandungan surat-surat yang dia kirim kepada kita. Dan pada akhirnya dia senang suratnya dibaca. Kita juga jadi senang bisa diberi kesempatan membaca surat-surat yang dia kirim. Dia senang, kita senang. Maka insya Allah termasuk orang yang difirmankan olehnya pada surat Bayyinah. Apa kata dia? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Termasuk orang-orang yang ridho, senang kepadanya, dan Allah senang kepada kita. Kalau sudah sampai pada titik senang, insya Allah selanjutnya tergolong lagi kepada orang yang lanjutan ayat itu, liman khasya rabbah, yaitu yang takut kepada Tuhannya, yakni takut kepada perintah dan larangannya. Jamaah subuh, posisi kita di surat Al-Mutaffifin, surat curang ya. Kayaknya pas. Ini tahunnya tahun curang nih. Benar apa enggak? Maka suratnya surat curang. Oke. Sampai pada ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya wailul lil mutaffifin.
celaka besar. Besarnya pun kata Allah. Siapa itu? Yang curang. Maka ayat 11 ini menyebut celaka lagi. Apa bunyinya? Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Nah, ini dia. Ada korelasinya. Curang akarnya bohong. Bohong melahirkan sifat-sifat buruk berikutnya karena ingin mencapai birahi, bahasanya birahi. Kalau birahi keinginan yang udah nggak bisa diapain. Ini pengalaman. Bahasanya luar biasa. Maka bahasa Al-Quran udah jadi bahasanya syahwat. Syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Tuh. Maka disebutkan birahi yang tak bisa ditahan itu apa-apa setelahnya. Maka disebut hubbun syahawat minan nisa. Itu syahwat. Banin anak. Ya, walaupun belum cukup umur karena birahi, ya anaknya didorong juga apa enggak? Itu. Subhanallah, ini surat ya beruntung kita baca. Wailul lil mukazzibin. Maka dalam konteks memperoleh keinginan disebut birahi, bahasa Al-Qur'annya syahwat, harus berbohong. Iya atau tidak? Bohong bukan kepada orang-orang lawan-lawannya. Bohong kepada Allah. Tuh. Bohong kepada Allah jembatannya ya berbohong kepada diri sendiri. Kenapa? Karena pasti akan mendapatkan balasan. Balasan itu ya menimpa dirinya. Itu makna dikandung lil mukazzibin. Mukazzibin pola yang dipakai menunjukkan banyak bohong. Banyak otomatis sering bohong. Seolah-olah udah mau sakarat aja masih sanggup bohong. Dasar apa enggak? Tuh kan kalau cerita politik pada sepi. Pada tegang. Kita cuma bisa subhanallah. Al-Quran mengungkap. Maka ayatnya bunyi gambaran kayak begitu. Wailun. Kapan? Yauma izin. Pada saat itu. Secara kontekstual saat itu nanti kiamat. Saat itu Tuhan. Tapi kan azab itu ada dua. Ada azab dunia, ada azab akhirat. Kenapa ini yang disebut nanti kiamat azab akhirat? Itu yang Allah sendiri seolah-olah paling ngerikan terhadap hamba. Kalau di dunia ringan lah, diponis hukum mati, dikurangin apa enggak? Jadi seumur hidup dikurangin apa enggak? Kurangin lagi. Sana di Cipinang dikurangin lagi enggak? Kurangin. Pindahin sana di Sukamiskin. Dikurangin lagi enggak? Bisa keliaran apa enggak? Subhanallah. Nah, maka disebut yauma idzin, tidak ada pengurangan seperti halnya di dunia. Wailu yauma idzil lil mukazzibin.
bohong banyak sekali. Ayat berikutnya menerangkan akar dari semua kebohongan. Kebohongan yang ada, apa saja yang kita saksikan dan terang benderang di dalam nurani kita, pikiran kita, seolah-olah ayat berikut itu masih kecil. Tapi ada akarnya, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang selalu mendustakan hari pembalasan. Ada korelasinya kebohongan yang dia lakukan, apalagi sekarang bahasanya kebohongan publik, ya betul tidak? Kalau warga bangsa ada sekian juta, bukan juta yang dibohong. Kalau kita berinteraksi kepada individu, yang kita bohongin cuma itu satu. Walaupun itu juga nanti berketurunan, ya bohong lagi, bohong lagi. Nah ini kebohongannya yang ada publik, ya dah, semua, sejumlah warga bangsa. Bohongnya bukan di mulut, aku bohong. Nah itu jadi meme. Sini aku bohongin lagi. Ya. Nah ini bohongnya lewat perbuatan. Perbuatan yang notabene mulutnya memang sudah bohong karena tak sesuai antara di mulut dan kenyataan, pada hakikatnya melahirkan perbuatan apa? Kalau perbuatan itu dibahasakan, aku lagi bohong nih. Bohong terhadap apa? Pembalasan. Ada perintah terus tidak dilakukan, itu dia lagi perbuatan bohong. Ada kebaikan terus diupayakan menjadi kebatilan, itu dia lagi berbohong. Contoh kecil kita lah, ada azan subuh berkumandang, enggak itu kan lagi bohong. Apa isi bohong dimaksud yaumiddin? Seolah dia berkata pada saat itu, enggak apa-apa, enggak ada balasannya. Maka bahasanya mendustakan hari pembalasan. Enggak, terus aja. Dan itu saya melihat atau kita melihat kental sekali bahwa perbuatan-perbuatan yang berseberangan bahkan melanggar agama, tata krama, bahasa sekarangnya etika, itu kan mendustakan balasan. Lagi berbohong dia. Berbohongnya resmi lagi umpamanya. Subhanallah, kata Al-Quran tuh lagi membohongi hari pembalasan, gak ada balasan, hajar aja terus gitu kurang lebih, gak dibalas. Bahkan memang real ketika itu bagian dari kelompok mereka, gak ada yang berani turun. Iya, nggak ada yang berani berani ngelaporin, ya atau tidak? Nggak ada yang berani. Oke, kita teruskan. Tuh ada malaikat yang dengar kali. Dulu lagi kuliah umum di UIN. Masih zaman Rektor Pak Harun Nasution, cerita tentang aliran teologi yang dia senangi berimbas kepada mahasiswa pada saat itu, yaitu aliran Mu'tazilah. Apa singkatnya? Akal yang diberikan oleh Allah itu di atas Al-Quran. Gitu pikiran Mu'tazilah. Maka ayat-ayat ini ngikutin akal.
akal menafsirkan. Itu Mu'tazilah. Oke. Akhirnya itu lampu koslet. Lampu koslet. Mati kayak gini. Itu lihat Tuhan marah. Enak kayak ngomong marah. Oke, kita nggak terganggu ini kan. Oke. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dimaksud orang yang bohong akarnya karena membohongi adanya hari pembalasan. Insyaallah nanti kalau kurang jelas kita diskusikan. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Nih Allah menginformasikan dalam suratnya yang lagi kita baca. Siapa aja itu yang begitu berani mendustakan hari pembalasan, notabene hari pembalasan itu pasti adanya. Tidak mungkin nggak ada, nggak mungkin meleset. Kepastiannya itu kayak apa itu? Kalau kita lempar batu ke atas, pasti jatuh apa enggak? Itu pasti. Ada di antara kita yang bilang nggak mungkin. Ngangkut, salah ngelempar. Iya, dilempar duit sekarung, pasti jatuh apa enggak? Kalau duit aja pada melotot. Gitu pastinya. Demikian pastinya kiamat. Tidak mungkin. Menurut pandangan kita lama, masih jauh. Tapi jangan pakai pandangan kita. Kita itu relatif. Maka yang benar pandangan Allah terkait hari kiamat itu dekat. Apalagi kemarin sudah kita jelaskan kiamat dalam pengertian kita sebagai individu ya kematian. Kematian kita ini udah pada dekat ya. Dulu masih kuat lari, sekarang masih enggak? Itu juga udah tanda-tanda gitu. Iya. Wa ma yukadzibu bi, siapa itu? Yaitu mereka-mereka kalau memang sudah sampai pada titik perbuatan maknanya mendustakan balasan, itu orang udah mu'tadin. Tuh, illa kullu mu'tadin. Mu'tadin artinya keterlaluan, melampaui batas. Udah nggak ada lagi contoh konkret kecuali kita melihat lewat pikiran paling dalam fenomena di dunia politik. Mu'tadin apa enggak? Melampaui batas. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan bangsa ini dilindungi. Ya, dari huru-hara, malapetaka. Bukan buat kita mau udah tua. Buat anak cucu berikutnya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena mu'tadin itu maknanya begini. Ini tanah kita nih 1000 meter. Ya di sini aja dong batas kita boleh nanam. Ke sini dia nanam. Itu melampaui batas. Ya. Agama itu ada batasnya. Maka Allah memberikan gambaran tentang batas agama ibarat ruangan. Nih ada batas. Maka titah Allah dalam Al-Quran memberikan gambaran amat jelas. Apa itu? Masuk Islam. Masuk itu ke ruangan. Udkhulu fis silmi. Masuklah ke dalam Islam. Itu ruangan. Ibaratnya ini. Maka seluruh aspek hidup dalam ruangan Islam ini kan logikanya menjadi sudah diatur. Tidak ada yang nggak diatur. Kita sering dengar digambarkan
Apa aja urusan hidup yang diatur oleh Islam, mulai dari ke kamar kecil, makan diatur, tidur diatur, apalagi sih cari istri diatur, bukan seenaknya. Berdagang diatur. Jadi menjadi aneh kalau ada fenomena yang beranggapan nih, kalau ke masjid Islam nih, kalau ke mall mah bukan Islam. Berani-beraninya gitu. Nah, kalau ada fenomena kehidupan kayak begitu, masuk kategori mu'tadin, lampaui batas, terlalu. Kalau kita berkata Islam kan urusan akhirat, lampaui batas apa enggak? Lampaui batas. Maka pada ayat yang dibacakan tadi dipertegas oleh Allah, udkhulu fisilmi kafah, total. Islam pertama ruangan. Ruangan apa? Ruangan kehidupan. Pertanyaan mendasarnya, besok 14 Februari masuk ke ruangan apa enggak? Berani diantara kita mau menganggap sengaja atau tidak, itu bukan ruangan Allah, itu bukan ruangan kehidupan. Apalagi memang sering kita dengar dibahasakan, itu dia yang menentukan 5 tahun ke depan. Allah cuma ngikutin. Karena itu kalau dikaji, diambil tema korelasi atau relasi hubungan akidah dan bilik suara, gitu kurang lebih temanya. Ya, jadi kesian masyarakat tak tersampaikan informasi akidah yang luar biasa penting itu. Ya, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tak ada yang mampu bisa berlaku bohong, dan kalau ada maka itu dia melampaui batas. Athim, ismun, dosa. Dosa banget. Jadi masih hubungannya dengan ayat pertama, akar dosa yaitu mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Dan turunannya ada hisab, ada mahsyar, surga, ada neraka. Itu dibohongin. Asim tuh yang kayak begitu dosa banget. Yang lagi ditembak sasarannya terhadap informasi ini bukan kata-kata, insya Allah kata-kata kita nggak bohong, tapi perbuatan. Perbuatan. Apa akarnya lagi? Idza tutla alaihi, tutla dibacakan. Kita nih lagi dibacakan. Bukan oleh saya, oleh Allah bacakan. Oke. Mereka juga begitu, lagi di dakwah itu dibacakan ayat-ayat. Jangan curang, wailul lil mutaffif, itu dibacakan cara harfiahnya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah melihat fenomena interaksi di pasar pada punya timbangan 2 tuh, terus dibacakan wailul lil mutaffifin. Ini ayatnya. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya, pada orang yang mendustakan itu siapa saja. Apa yang dibacakan? Ayatuna, tanda-tanda kebesaran kami. Pertama ayat, ini isinya ayat. Ayat artinya tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan, tanda kedigdayaan, tanda keesaan. Ayat Allah ada 2, ada bentuk huruf, ini dia. Ada bentuk bukan huruf. Selain dirinya adalah ciptaannya semua, langit dan bumi. Di samping semuanya adalah ciptaannya, pada saatnya itu adalah ayatnya.
Ayatnya adalah tandanya. Tanda apa? Tanda kehebatan, tanda kekuasaan, tanda keesaannya. Ada lagi yang lebih halus, tak ditangkap ayatnya kecuali orang-orang yang berilmu. Bukan cuma yang tersirat, bukan cuma yang tersurat dalam bentuk huruf dan bukan huruf, tapi yang tersirat. Ketika Allah memberikan bukti keesaannya dalam bentuk sebuah peristiwa, peristiwanya tersurat, tapi kan ada pesan di situ. Ada lumpur lapindo, ada gempa, ada bukit bergeser, itu kan lagi ngomong. Persis dia sendiri yang menginformasikan. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi lagi cerita, ngomong tentang peristiwa yang terjadi. Semuanya itu ayat. Didustakan. Allah kirim nabi, itu ayatnya. Allah kasih mukjizat kepada nabi, itu ayatnya. Lalu dipaparkan, dibacakan kalau itu bentuknya huruf. Idza tutla alaihi ayatuna qala. Dia menjawab, orang-orang yang mendustakan, asatirul awwalin. Itu mah cerita-cerita orang dulu. Nih Al-Quran dituduh cerita orang dulu. Mereka beralasan karena memang gak ada berita tentang Al-Quran dari nenek moyang mereka. Ini mah cerita kuno gitu. Kita contoh cerita kuno apa sih? Saya juga nggak tahu, cuma denger aja itu. Nyi Roro apa? Itu benar ya? Ini ada yang udah pernah ketemu Pak Anies nih. Kayak dianggap kayak begitu. Artinya secara fenomenal itu memang dianggap ada. Ada teman saya itu ahli kaligrafi, insya Allah ada kenal, Sirajuddin, sudah mendunia. Dia sempat berkesempatan lewat kaligrafi masuk di hotel Sukabumi apa di mana? Masuk hotel, nah itu ruang emang dikosongin, nggak boleh ada yang, karena ruang dia masuk, masya Allah. Banyak kaligrafi bagus-bagus. Ada tempat tidurnya, ada kelambunya. Kelambu, kita nanti pada dapat kelambu di surga. Oke, kita teruskan. Ya, asatirul awwalin. Asatir tadinya lembaran-lembaran, manuskrip asatir, orang-orang dulu, sehingga menjadi sebuah sebutan, diartikan cerita orang dulu. Dalam lingkungan keraton juga ada dalam konteks sejarah namanya apa ya, semacam primbon lah gitu. Pokoknya raja di Jogja kah, di Cirebon kah, yang terlihat oleh kasat mata biasa, gak ada kelebihan apa-apa, ada. Tetapi ada orang dalam yang menyaksikan, tak bisa disebut sebagai sejarah, menyaksikan keluar biasaan. Apa namanya itu, ada istilah khusus. Lupa. Al-Quran dianggapnya kayak begitu, ya, oleh mereka. Padahal mereka paham betul, sebab ini bahasa mereka. Lalu Allah setelah menceritakan ciri-ciri sifat orang-orang yang dikategorikan sebagai mendustakan hari pembalasan, berikutnya Allah bilang, kalla, tidak apa, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali apa? Tidak sekali-kali seperti yang kau duga, seperti yang kau yakini.
Apa itu? Kiamat tak ada, balasan tak ada. Tidak, gitu kata Allah. Bohong itu semuanya. Itu kal. Pada saat yang sama kandungan maknanya seperti itu diungkap itu makna dalam pakai kala, maka kala disebut sebagai penegas taukid. Yang benar bagaimana? Bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Akan tetapi justru kedustaan yang selalu kalian perbuat itu memberi noda di dalam hati. Dulu sering saya bilang dusta satu pasti melahirkan dusta dua, terus dusta tiga, bukan sehari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, periode. Digambarkan dalam tafsir ibarat cermin ada karat. Maka dalam sekian tahun dusta, karat ketutup. Maka ketika mau kondangan, Pak Kholik ngaca, kelihatan apa enggak? Tuh persis itu dalam kehidupan. Maka bahasanya ngelihat dirinya aja nggak kelihatan di depan kaca, apalagi ngelihat orang lain. Yang ada nafsu saja, seolah belum cukup. Dia nggak lihat rakyatnya kejepit sengsara, semakin tercekik, nggak kelihatan. Seharusnya melihat. Apa itu kata Allah? Balrona, rona noda, bernoda. Ala qulubihim, di dalam hati mereka. Akibat apa? Akibat dusta. Satu kali dusta, itu noda. Mau dusta lagi, pinter lagi bohongnya, harus dibikin kepres dulu gitu kurang lebih. Benar apa? Bikin pinter apa enggak itu? Bentar, ya udah. Semuanya ditaruh di keteknya. Kalla balrana ala qulubihim, bernoda di hati mereka. Apa yang bernoda? Makanu yaksibun, apa saja yang dulu waktu hidup di dunia selalu, itu maknanya, selalu mereka lakukan. Yaksibun kasab, usahakan. Itu usaha-usaha luar biasa, jungkir balik ya, usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan birahinya. Terpaksa harus bohong sini, bohong sana, dan seterusnya. Kayak itu. Maka nodanya udah nggak ketutup, udah cerminnya, hatinya udah nggak kelihatan. Kalla, sekali lagi tidak sekali-kali seperti yang kalian duga, kalian yakini. Innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka yang udah bernoda penuh dalam hatinya, selalu bohong terhadap Tuhan mereka, pada saat itu, baik waktu dia melakukan perbuatan itu di dunia maupun di akhirat, mahjub. Persis ilustrasi kita bercermin, tertutup bahasa Al-Qur'annya mahjub. Mahjub kita kenalnya hijab. Ini ada hijab, tutup, dia tertutup terhadap kebaikan. Yang ada perbuatan buruk dalam rangka mencapai keinginan birah, itu saja yang kelihatan, kebaikan nggak kelihatan. Dan bahasa lain terhadap Bani Israel itu namanya laknat. Jangan dikira itu keberhasilan, itu namanya laknat. Apa itu laknat? Ba'id anil khairat, jauh dari segala kebaikan.
Bukan perbuatannya saja yang jauh dari kebaikan, tapi pikirannya luar biasa. Ya, itu lamah jubun. Baru kemudian secara teologis melebar tema hijab mahjub kepada aspek lain, sehingga menjadi perdebatan klasik antara aliran-aliran teologi. Kata Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang saleh pada saat itu nanti di surga nadhirah, cemerlang, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazir, karena melihat Tuhannya. Ini dia aliran yang menyatakan Allah bisa dilihat. Bisa dilihat bukan karena potensi kita, potensi mata, tapi dia yang memunculkan diri. Dan itu nikmat terpuncak dari sekian nikmat yang diberikan oleh Allah dalam surga. Paling puncak adalah nanti Allah menampakkan diri kepada para walinya, hamba-hambanya yang dekat. Dibantah, bukan begitu maknanya. Kata Mu'tazilah, nggak bisa Allah dilihat walaupun di surga nanti. Lihat dalam artian sebenarnya. Apa sebab? Logika teologinya, kalau dilihat di sini, yang lihat namanya di depan, nggak mungkin di belakang. Maka di belakang berarti nggak ada Allah. Kiri kanan nggak ada Allah. Kan mustahil menurut akal. Betapapun Nabi memang bersabda, nanti pada hari kiamat kalian akan bisa melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Oh, kayak begitu. Oleh karena itu mereka dan termasuk kita harus mampu memahami dan memposisikan paham itu, jangan sampai mencederai akidah. Maka Mu'tazilah memberikan solusi. Dia aliran yang rasional. Ila rabbiha nazirah, melihat kepada Tuhan. Ada kata yang dibuang. Melihat nikmat Tuhan. Bukan Tuhannya yang dilihat, tapi yang dilihat adalah nikmatnya. Udah, kemudian dikompromikan. 14 Februari selesai. Kita dapat presiden baru. Terus dilantik. DKM Anas diundang. Itu ke istana. Hidangan luar biasa. Tujuannya emang pengen ketemu. Pengen salaman. Sebelum ketemu itu hidangan luar biasa. Makan apa silahkan. Kan lupa tuh. Sama mertua lupa apa inget. Kayak gitu. Jalan keluar yang tadi teologi. Belum datang juga presiden. Akhirnya kasih nikmat yang lebih dari semua yang ada di meja. Kasih amplop semuanya. Amplopnya sekantong semen. Pak, ditambah lagi nih, nikmat luar biasa. Akhirnya tujuan utama kesana pengen ketemu hilang sehilang-hilang. Udah cepetan pulang. Gak ketemu juga nggak apa-apa. Tuh, nah kayak begitu nanti, ya. Ngapain ketemu Pak Kholik? Pak Chandra kan udah dikasih madu, dititipin, ya, nggak usah ketemu. Subhanallah. Iya, baik sampai sini dulu tuh, yaitu innahum rabbihim yauma idzil lamahjubun.
di hijab, ya. Sehingga hijab tertutup dalam konteks tasawuf itu ada namanya mukasyafah. Orang-orang yang dekat udah ngelihat, Allah ngelihat. Dan sejatinya kita juga ketemu. Apalagi sering saya bawakan itu surat Kahfi. Apa itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa ingin diantara kita ketemu sama Tuhannya, lakukan amal soleh. Kita lagi melakukan amal soleh, itu lagi ketemu. Salahnya kita nggak ngebayangin kayak begitu. Baca Quran amal soleh, itu lagi ketemu. Sedekah amal soleh, itu lagi ketemu. Nggak ada potongan detik yang Allah berikan dalam hidup ini kecuali lagi ketemu. Lagi cium istri ketemu Tuhan apa enggak? Lupa. Itu salahnya kita di situ. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Pak Ale diteruskan. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita sama-sama menyimak undian dari surat Al-Mutaffifin dari ayat 11 hingga ayat 15. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita memahaminya, dan kepada jamaah yang ingin menambahkan atau ingin bertanya masih ada waktu, kami persilakan. Panjul lihat panjul dulu. Bulan depan belum sekarang ini. Bacaan sekarang bulan depan. Sekarang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena kita bicara tentang Mutaffifin, tentang dusta. Kalau misalnya ada seseorang yang bulan lalu misalnya kita ngomongnya A, terus ternyata sekarang ngomongnya B, ternyata antara A dan B itu omongannya sangat berlawanan. Nah, itu apa juga bisa disebut juga itu dusta. Udah lebih dari dusta, udah khianat ya. Udah memecah belah, udah ngadu domba, ya betul tidak? Kalau lebih dari dusta. Iya, lebih dari dusta. Bahkan media sosial yang luar biasa, bagian dari ya kecanggihan Allah juga, itu disanding. Ini zaman dulu ngomong begini, sekarang ngomong. Maka dihubungkan berikutnya, itulah gambaran birahi, seolah nggak bisa dibendung. Jadi penuh kita ini diatur oleh orang-orang munafik. Yes. Lain, ininya lain. Kesel apa enggak? Sejatinya standarnya kesel, tapi terus santai-santai aja. Lah itu kan namanya kita sedang menabung kekesalan. Bukan cuma kita, bangsa sedang menabung kekesalan. Iya benar dusta, ya. Ada lagi yang lain, Pak Olik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada politik yang tadi Bapak bilang yang kita harus masuk secara kafah. Nah, secara kafah itu adalah sebenarnya ke Nabi Rasulullah SAW. Nah, yang jadi fenomena saat ini kalau kita melakukan suatu ibadah atau mungkin kalau maulid, ada sebagian orang bilang itu nggak diajarkan zaman Nabi. Kalau kita melakukan tahlilan itu nggak diajarkan zaman Nabi. Nah, jadi posisi sekarang itu kita dipecah belah. Ini gimana? Ada orang yang mungkin pemahaman mengenai fikihnya Nabi atau kebiasaan Nabi itu hanya sampai di letterlock, Nabi nggak pernah melakukan, atau mungkin ada ulama yang Nabi memang melaksanakan, tapi ini ada ini. Jadi soalnya kita dipecah belah di dalam kita Muslim itu pecah belah adalah ini nggak pernah laksanakan Nabi, jadi bid'ah. Gimana menyikapinya seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi seperti itu, melihat Nabi, melihat agama tidak total.
Tidak total. Agama yang diturunkan dalam bentuk ajaran kepada Nabi disampaikan kepada kita, ada yang harus dibedakan. Yang pertama agama, yang kedua dunia. Dunia dalam hadis yang Nabi sendiri sebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia. Ini dipahami oleh para ulama sepakat teknis itu urusan dunia. Dakwah nih, Nabi dakwah pakai speaker apa enggak? Masa yang model begitu terus ditelan mentah, nggak ada di zaman Nabi lalu bid'ah? Nah, ini kan teknis, substansinya sampaikan kebenaran, ya atau tidak? Dulu haji Nabi naik onta, lah kita mau naik onta juga, bukan kapan sampainya, itu namanya bunuh. Nah gitu, ada dua hal yang terhadap orang yang meninggal, Al-Quran suruh doain, ya dah. Soal 7 hari sekian, itu kan teknis, ya betul tidak? Berjamaah itu doa, itu kan teknis, substansinya doa. Agama bilang perempuan tutup aurat, batasannya sekian. Lah nutup aurat di sono sama di sini sama apa beda? Substansinya iya, tapi teknis menutupnya beda. Bid'ah Nabi pakai lekar apa enggak ya? Enggak ada. Nah demikian, ketika itu tak dijangkau oleh analisisnya, itu yang kemudian kita perhatikan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau nggak ada dalil nggak mau terima. Dulu di sini ada yang tanya itu apa dalilnya? Ya, padahal kalau dibalikin, kamu Islam apa bukan sih? Terus dia jawab Islam, mana dalilnya? Ada dalilnya itu Islam. Lah nggak serba dalil. Apalagi kalau umpamanya semua itu yang terbit di ujung timur, ufuk timur itu matahari, kan nggak pakai dalil. Cari dalil di Al-Quran bahwa yang terbit itu di sebelah timur tiap hari adalah matahari. Nah gitu kurang lebih. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah udah sepi Pak Zulma, nanti tahun depan. Oh bisa. Ya, Silakan. Mangga Pak Jul. Iya. Oh iya, Bang. Saya Pak Zul dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kita telah surat tentang kecurangan ini saya bilang juga surat ini berbalas pantun. Allah sudah mengingatkan di ayat pertama tentang orang yang curang, sampai ayat ke-11 tadi yaitu orang-orang yang mendustakan hari balasan. Nah dibalas sama mereka yang melakukan kita kan, itu kan apa cerita kuno, ya kan, ada dongeng lah gitu kan, jadi saling membalas itu. Yang mengatakan ini curang, ya bohong, yang ini biar ini, itu kan bohong juga gitu lah ya. Nah, jadi ingat bagaimana menanamkan rasa ke dalam diri kita ini, jiwa kita, bahwa kita ini senantiasa dalam pengawasan Allah gitu. Jadi untuk melakukan kecurangan itu harus satu tertanam. Bagaimana biasanya Umar bin Khattab pada saat malam hari menemukan seorang ibu dan anaknya yang akan melakukan satu kecurangan, mencampur susu dengan air kan, sehingga itu akhirnya di putri itu dilaknat tamat oleh Umar bin Khattab. Itu si putri tadi kan, anaknya putri itu merasa kita ini ibu diawasin Allah, walaupun kita campur nggak ada yang tahu susu dengan air ini, ya Allah tahu lah gitu. Sehingga Umar bin Khattab langsung melamar si gadis tersebut untuk jadikan istri anaknya.
Nah ini dengan cara kita supaya tertanam dalam diri kita, jadi selalu dalam pengawasan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah itu akar. Akar dalam pohon nggak ada, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu akidah nggak kelihatan nih, iman kita nggak kelihatan. Maka kemudian batang itu cerminan akar. Akidah cerminannya ibadah. Baru kelihatan tuh yang pada ke masjid setiap azan berkumandang. Ama yang nggak ke masjid, ama yang nggak sholat, ama yang memang tak berbeda iman. Kelihatan apa tidak? Tuh dari perbuatannya. Jadi melihat fenomena tokoh-tokoh para pejabat itu memang dilihat perbuatannya, walaupun dia KTP-nya Islam, tapi perbuatannya nggak suka sama Islam gitu. Itu baru kelihatan. Maka iman selalu gandeng sama amal. Amal-amal itu adalah cerminan. Bagaimana kita menguatkan akar, maka Allah memberikan syariat, caranya yaitu ibadah. Sholat itu komunikasi. Sholat sama silah sama silaturahim. Sering sholat maknanya sering ketemu. Boleh. Fenomena sosial kita terhadap orang yang sering ketemu sama jarang ketemu, sikap sama apa beda? Beda. Demikian juga halnya kita memfungsikan seluruh ibadah syariat yang Allah canangkan, semuanya adalah pertemuan dengan Allah, maka sering ketemu dengan Allah, puncaknya tadi yang mau nyampur susu sama air kelapa lah gitu kurang lebih, sama santan. Tuh, jadi selalu terasa. Itu sasaran tembak pertama dan utama dari setiap ibadah. Gitu. Nah, sholat 5 waktu tak cukup, umpamanya tambahin tahajudnya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita kesana. Masih ada, Pak? Pertanyaannya 10 menit saja. Kata murid jawabnya banyak. Emang debat presiden. Masalah. Dalam rumah tangga kan kita sering berdusta sama istri kita. Iya. Untuk menyelamatkan supaya kita tidak bercerai gitu, Pak. Iya. Pak, kadang-kadang apakah itu diperbolehkan? Dia mungkin di dunia ini kita akan selamat ya, supaya kita tidak bercerai dengan istri kita. Karena kita suka berbohong. Apakah kadang-kadang itu dibolehkan atau tidak berdusta gitu ya, Pak? Ada dusta yang dibolehkan. Iya. Nah, mudah-mudahan Bapak bagaimana memanage kita, bagaimana memanage dusta yang menjadi dibolehkan. Si A musuhan sama si B. Kita nih orang ketiga. A ada salam dari si B, padahal enggak. Bohong apa enggak? Ngarang. Oh, dia nyambutnya positif. Oh iya. Terus ke sono lagi dia. Ada salam dari si A kepada si. Itu bohong. Bagus apa enggak? Nah, apakah Bapak dusta sama istri kayak begitu modelnya? Ya, jadi demikian. Ada dusta. Nabi Ibrahim ini istrinya bukan. Sebab kalau istrinya itu diambil. Dia jawab, bukan istri saya. Dalam rangka menyelamatkan, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mah udah mesti ditutup ya. Baiklah, karena memang sudah memasuki waktu suruh, dan kita akhiri pertemuan hari ini.